Apa itu multitasking? Multitasking adalah keterampilan untuk melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Keterampilan ini mungkin bisa menunjukkan bahwa seseorang mampu menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu. Apa saja contoh dari multitasking? Contohnya, ketika belajar sambil memainkan handphone. Karena dengan belajar kita memerlukan konsentrasi yang penuh. Tapi ketika kita belajar sambil memainkan handphone, jadi konsentrasi kita berkurang. Yang kedua yaitu sistem operasi komputer. Apa sih sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Apa saja sistem operasi jaringan? Intinya, sistem operasi jaringan ini membantu menghubungkan banyak perangkat untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Tugas sistem operasi. Sistem ini bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Bagaimana cara bekerja sistem operasi pada komputer? Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola, lalu diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dimaksud dengan sistem komputer. Definisi sistem komputer ini adalah gabungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen-elemen lainnya yang berkolaborasi untuk melakukan pemrosesan data. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam cara kerja komputer. Yang pertama adalah input, yaitu komputer membutuhkan instruksi atau data yang diikuti oleh pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau perangkat lain. Dan yang kedua adalah pemrosesan, yaitu atau processing, yaitu data yang telah diterima kemudian diproses oleh Central Processing Unit atau CPU yang dikenal sebagai otak komputer. Dan di pemrosesan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada fetch, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori utama, yaitu bisa disebut dengan RAM. Dan yang kedua ada decode, yaitu instruksi yang diambil diubah menjadi sinyal yang bisa dieksekusi oleh CPU. Dan yang ketiga ada execute atau execute, yaitu CPU menjalankan instruksi seperti melakukan perhitungan atau melangkah. Dan CPU sendiri memiliki dua komponen utama untuk pemrosesan. Yang pertama yaitu Arithmetic Logic Unit atau bisa disingkat jadi ALU, yaitu menjalankan operasi aritmatika dan logika. Dan yang kedua, Control Unit atau CO, yaitu mengarahkan operasi seluruh sistem dengan mengendalikan pemerintah antara CPU. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan data. Nah, selama pemrosesan komputer penyimpanan data dalam random access memory atau bisa disebut RAM, untuk akses cepat, data ini bersifat sementara dan akan hilang jika komputer dimatikan. Dan cache juga sendiri, CPU juga memiliki cache, yaitu memori berkecepatan tinggi. Dan yang keempat adalah output, atau setelah pemrosesan selesai, hasilnya dikirim ke perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker untuk disajikan kepada pengguna. Dan hasil yang dihasilkan bisa berupa teks, gambar, suara, atau data. Dan yang terakhir dan kelima adalah feedback dan pengulangan proses, atau pengguna dapat memberikan instruksi lanjutan atau memodifikasikan data berdasarkan hasil output yang ditampilkan. Proses ini terjadi berulang-ulang sesuai dengan perintah atau program yang dijalankan hingga komputer dimatikan. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer, termasuk perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna.
Tujuan interaksi manusia dan komputer adalah untuk menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Komponen IMK adalah komputer, interaksi, dan manusia. Peranti input. Peranti input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh peranti input adalah keyboard dan mouse. Peranti keluaran. Peranti keluaran adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil olahan dari sistem komputer. Contoh peranti keluaran adalah monitor dan printer. Ilmu yang berkaitan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer adalah 1. Teknik elektronika dan ilmu komputer, 2. Psikologi, 3. Perancangan grafis dan tipografis. Kolaborasi dalam sistem komputer adalah kerjasama antara berbagai perangkat dan komponen seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Untuk menjalankan tugas secara efisien, setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung. CPU memproses data, memori penyimpan sementara, dan perangkat penyimpanan menyimpan permanen. Perangkat input memberi perintah dan perangkat output menampilkan hasil. Kolaborasi ini memastikan komputer dapat menjalankan program, memproses data, dan memberikan hasil yang dibutuhkan pengguna. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah Central Unit atau CPU, yang bisa disebut sebagai otak komputer karena berfungsi memproses perintah. Kemudian ada Random Access Memory atau RAM, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang digunakan. Lalu ada penyimpanan permanen seperti hard disk drive atau SSD yang menyimpan data dan sistem operasi. Selain itu ada motherboard yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen dan power supply yang menyediakan daya listrik. Dan akhirnya pada perangkat keras seperti monitor, keyboard, dan mouse yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer. Setiap komponen ini bekerja sama memungkinkan komputer menjalankan berbagai aplikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis komputer ada 7. 1. Superkomputer. Komputer paling kuat dan cepat digunakan untuk perhitungan kompleks seperti simulasi cuaca dan penelitian ilmiah. 2. Mainframe. Komputer besar yang melayani ribuan pengguna sekaligus. Umumnya digunakan oleh perusahaan besar dan lembaga pemerintah. 3. Mini komputer. Komputer yang lebih kecil dari mainframe dan bisa melayani beberapa pengguna. Biasa digunakan di perusahaan menengah, sekarang dikenal sebagai server. 4. Mikrokomputer atau PC. Komputer pribadi yang paling umum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti desktop, laptop, dan tablet. 5. Workstation. Komputer yang lebih kuat dari PC. Digunakan untuk tugas teknis seperti desain grafis dan pemodelan 3D. 6. Server. Komputer khusus yang melayani komputer lain dalam jaringan, digunakan untuk penyimpanan data dan hosting aplikasi. 7. Embedded komputer. Komputer kecil yang tertanam dalam perangkat lain seperti microwave, mobil, dan perangkat IoT.